Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, Nak? Alhamdulillah baik, Mem. Baik ya. Oke ya, Nak. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa supaya kita itu diberikan kesehatan, kemudian rezeki yang berlimpah, sehingga kita nggak kekurangan untuk membeli kuota gitu. Dan yang terpenting adalah semoga saja pandemi ini cepat berlalu lah, sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Oke, Nak, hari ini kita tidak membahas materi yang baru, tetapi kita membahas review materi, karena agenda minggu ini saya sudah mengupload di psikologinya tentang ujian harian kita ya. Nah, saya akan mereview materi aja, mulai dari materi kita yang pertama sampai yang minggu kemarin. Nah, saya akan share screen ya. Oke, bentar ya, Nak. Sudah nampak ya? Sudah nampak, Nak? Sudah, Mem. Oke ya. Sudah, Mem. Oke, kita akan mulai saja ya review materi sejarah pada hari ini. Nah, untuk yang pertama, materi kita yang pertama itu adalah tentang proses kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Mulai dari kita yang bincangkan itu adalah Portugis, kemudian Spanyol, hingga nanti ke Belanda sampai dengan Inggris. Nah, jadi saya sudah membuat sebuah peta konsep ya dari materi kita yang pertama. Nah, bagaimana dia proses kedatangan bangsa Barat di Indonesia, kemudian apa yang menjadi penyebab bangsa Barat itu melakukan pelayaran, kemudian singgah di Indonesia. Nah, sebab-sebabnya itu yang pertama awalnya adalah ingin berdagang ya, kemudian yang kedua itu ya karena jiwa penjelajah dari bangsa-bangsa Eropa itu yang kuat. Karena apa? Karena mereka ingin mempraktekkan hasil dari revolusi industri mereka yang sedang berkembang di Eropa pada saat itu. Dan yang terakhir itu adalah penyebaran agama. Nah, jadi sebenarnya dari ketiga faktor ini, proses kedatangan bangsa-bangsa Barat yang paling utama itu adalah faktor jatuhnya Konstantinopel ya ke tangan Turki pada saat itu, sehingga orang-orang Eropa itu dilarang untuk melakukan perdagangan di sana. Nah, itu salah satu merupakan faktor kenapa bangsa-bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan ke dunia timur. Nah, kemudian apa tujuannya? Ya pasti tujuannya pada saat itu karena memang ya mereka kesulitan terhadap rempah-rempah yang tidak mereka bisa dapatkan lagi di Konstantinopel, maka kebutuhan akan rempah-rempah itu sangat dominan sekali, sangat mendesak, sehingga itu yang merupakan faktor bangsa-bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan, kemudian berdagang, mencari daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian yang berikutnya tujuan mereka itu adalah misi dari God, Glory, dan Gospel ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya 3 misi ini sangat terkenal sekali ya sampai dengan sekarang, dimana kalau misalnya para pedagang-pedagang yang ada di luaran sana itu pun pasti menggunakan misi yang sama, yaitu yang pertama mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan yang terakhir itu di sela-sela 2 misi ini ada terselip misi yang sebenarnya sangat penting, yaitu misi dalam penyebaran agama. Nah,
Siapa saja orang-orang Eropa yang pertama sekali datang ke dunia timur pada saat itu? Ya, kita mulai saja dari bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, sampai nanti Belanda. Nah, kemudian setelah mereka bangsa-bangsa Eropa ini melakukan melakukan penjelajahan, kemudian sampai ke dunia timur, sampai di Nusantara, nanti mereka akan melaksanakan politik. Politik apa? Mulai dari politik ekonomi, politik sosial, dan budaya. Di mana politik yang mereka pergunakan adalah politik imperialisme kuno ya pada saat itu. Karena ini pada abad sekitar abad ke-16. Jadi mereka masih menggunakan imperialis kuno dengan menerapkan 3 prinsip ini. God, glory, gospel. Nah, sehingga dari nanti penerapan ya politik, ekonomi, sosial, budaya yang diterapkan oleh bangsa-bangsa Eropa itu akan menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Nah, makanya saya katakan materi kita yang minggu lalu itu adalah tentang perang melawan kongsi dagang. Nah, itulah ya. Jadi salah satu materi kita yang kita bahas dari minggu-minggu yang lalu. Nah, kemudian ini merupakan peta konsep dari peta konsep bagian dari yang pertama. Mulai dari ya ketika bangsa-bangsa barat itu melakukan penjelajahan, melakukan persinggahan sampai dengan di Nusantara ya, mereka itu nanti akan melaksanakan politik kolonialisme dan imperialisme. Apa itu? Politik ingin ya menguasai daerah-daerah tertentu yang disebut dengan kolonialisme dan menguasai ya harta kekayaan dari negara ataupun daerah tersebut, imperialisme. Nah, kenapa? Karena ini bermula dari jatuhnya Konstantinopel dengan penerapan yang God, glory, gospel. Ya, sampai nanti kita akan membahas tentang yang pertama sekali, bangsa yang pertama kita bahas adalah bangsa-bangsa penjelajah yang berasal dari Spanyol, Portugis, Belanda, hingga Inggris. Nah, nanti di akhir ini nanti kita akan membahas tentang VOC juga. Nah, ini bagian dari yang tadi ya, peta konsep yang pertama. Oke, kita akan membahas ya sedikit mereview pembelajaran minggu-minggu yang lalu tentang ya siapa saja tokoh-tokoh dari bangsa Portugis yang melakukan penjelajahan ya. Kita bisa lihat ada Bartolomeus Dias, ada Vasco da Gama, ada Alfonso de Albuquerque. Nah, jadi 3 tokoh inilah yang mempelopori bangsa-bangsa Portugis melakukan penjelajahan dunia. Nah, alasannya apa? Nah, tadi alasannya yang pertama adalah keinginan tahu terhadap belahan bumi yang lain. Kemudian yang kedua, faktor dari God, glory, dan gospel. Kemudian percobaan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, itu dia. Jadi bangsa Portugis ini tokoh-tokohnya. Ya, ini tokoh-tokohnya. Rute-rutenya itu bisa kalian baca di sini ya. Mulai dari kota asal mereka di Lisabon, Portugis, sampai nanti mereka menuju ke India. Tapi nanti akhirnya setelah dari India ini, mereka akan tiba di Nusantara. Tepatnya nanti Portugis akan tiba di Maluku. Nah, di sana mereka itu seperti bermandikan emas. Kenapa? Karena di sana adalah pusat dari rempah-rempahnya di Nusantara. Ya, nah ini adalah sekilas tentang bangsa Portugis yang melaksanakan penjelajahan dunia. Nah, bagaimana dengan bangsa Spanyol? Ya, bangsa Spanyol nanti ya tokoh-tokohnya yang paling terkenal itu adalah ada Columbus, kemudian ada Sebastian Elcano. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh ya salah 2 tokoh-tokoh yang melakukan penjelajahan samudra. Nah, bangsa Spanyol juga sama seperti bangsa Portugis, mereka sama-sama mendapatkan mandat ataupun perintah dari Paus Paulus, raja dari Eropa pada saat itu yang berkuasa di segi agamanya, tapi
walaupun dia berkuasa dari segi agamanya, tapi secara tidak langsung dia menguasai semua sektor, semua aspek, mulai dari aspek pemerintahan sampai aspek ekonomi. Paus Paulus itu sangat berkuasa, sehingga dia mampu ya memerintahkan kepada tokoh-tokoh penjelajah untuk melakukan penjelajahan samudra pada saat itu. Nah, jadi ini adalah salah dua tokoh-tokoh ya dalam penjelajahan samudra dengan dimasukkan pengaruh-pengaruh memasukkan agama Kristen ya. Oke. Kemudian untuk materi yang kedua ya, untuk materi yang kedua kita kemarin itu membahas ya tentang apa? Tentang VOC ya, tentang VOC. Mulai dari VOC itu apa? Ya, ini dia. Mulai dari pengertian VOC. VOC itu ya, VOC itu adalah kongsi dagang. VOC Venerik Oost-Indisch Company, yang artinya adalah persatuan dagang orang-orang Belanda. Nah, apa latar belakang dibentuknya VOC? Nah, dibentuknya VOC oleh Pangeran Maurits dan Barneveld van Olden itu merupakan kelanjutan dari kolonialisme dan imperialismenya di Nusantara, khususnya di wilayah Nusantara. Kenapa? Karena ingin ya mendapatkan hasil yang maksimal, maka dibentuknya VOC. Dengan apa? Dengan tujuan agar para pedagang-pedagang Belanda itu sendiri tidak terjadi persaingan. Nah, di Nusantara kan banyak tuh kongsi-kongsi dagang, bukan hanya VOC, tapi ada EIC, kemudian ada VOC, ada kongsi dagang yang lain, kongsi dagang orang Asia Timur asing. Nah, maka untuk mencegah terjadinya benturan terhadap para pedagang-pedagang Belanda itu sendiri, maka didirikannya lah VOC. Jadi ini tujuan pembentukan VOC. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan VOC? Nah, kebijakan-kebijakan VOC itu mulai dari mereka menguasai pelabuhan-pelabuhan dengan apa? Melaksanakan politik monopoli perdagangan. Kemudian yang pasti mereka itu selalu melaksanakan politik divide et impera, yaitu memecah belah. Kenapa? Ketika mereka ingin menguasai suatu daerah dan di daerah tersebut ada penguasanya, maka dia akan menggunakan cara licik dengan memecah belah kerajaan tersebut. Siapa yang dia pecah? Misalnya rakyat dengan sultan atau penguasa, atau bagian terkhusus ataupun bagian terkecil dalam lingkup istana dia pecah belah antara saudara, ya kan? Kemudian antara anak. Mereka pasti pakai politik divide et impera ini. Kemudian apalagi kebijakan yang mereka buat, yang ini sangat membuat ya bukan saja orang-orang di Nusantara atau masyarakat di Nusantara itu menderita, tetapi para pedagang-pedagang lain juga menderita. Dengan apa? Dengan dilaksanakannya hak oktroy. Jadi hak oktroy ini adalah hak paten yang berlaku selama ratusan tahun. Selama VOC itu berdiri, hak oktroy ini terus dipakai. Dan ini sangat merugikan sekali, karena apa? Isi dari hak oktroy itu sangat merugikan masyarakat Nusantara dan juga sangat merugikan bangsa-bangsa lain. Mereka bisa mendirikan membuat prajurit, mengangkat prajurit, membuat prajurit, kemudian membuat mata uang, kemudian memonopoli perdagangan, kemudian menerapkan politik-politik yang lain dari hak oktroy ini. Nah, kemudian mereka membangun pangkal ataupun markas VOC. Nanti mereka akan membangun benteng-benteng VOC untuk pertahanan mereka. Artinya mereka sudah datang ke Indonesia, mereka datang ke Nusantara, tapi mereka seakan-akan menguasai Nusantara itu dengan apa? Mendirikan bangunan-bangunan untuk pertahanan. Itu sama juga dengan kolonialisme ya, dengan imperialisme. Nah, kemudian kebijakan yang lain adalah kebijakan Hongyi.
Kebijakan Hongyi ini adalah melakukan pelayaran. Jadi pelayaran Hongyi ini adalah pelayaran yang dipakai oleh pedagang-pedagang Belanda untuk memantau jalannya perdagangan. Ini namanya pelayaran Hongyi. Dan ada hak ekstirpasi, yaitu apa? Yaitu mereka akan membinasakan atau memotong ya tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah itu sudah melebihi ketentuan atau sudah murah, itu nggak boleh, maka harus dipotong ya tanaman-tanaman tersebut atau dimatikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan hak ekstirpasi. Kemudian yang terakhir, kebijakan dari VOC itu adalah Verificat Leveranti, yaitu apa? Yaitu penyerahan wajib ya, penyerahan wajib pajak itu mesti dilakukan oleh masyarakat di Nusantara. Nah, bagaimana dampak dari VOC ini? Tentunya dampak ini menimbulkan ya kesengsaraan bagi rakyat Indonesia, karena pas semakin miskin, udah dijajah, udah diambil barang-barangnya, kemudian membayar pajak lagi, kemudian harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan VOC. Nah, sehingga nanti VOC ini itu lambat laun akan mengalami kemunduran setelah ratusan tahun. Kenapa? Karena beberapa faktor. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah banyaknya korupsi. Kemudian yang kedua, kas dari VOC ini lambat laun habis karena apa? Dari faktor yang pertama, karena korupsi, kemudian kas mereka itu habis untuk memadamkan biaya-biaya perang. Nah, sehingga nanti VOC itu disuruh mundur oleh pemerintahan Belanda. Karena apa? Nggak sanggup lagi membayar ya, pemerintah Belanda nggak sanggup lagi membayar hutang-hutang yang ditimbulkan oleh VOC. Nah, kemudian setelah VOC itu dibubarkan tahun 1799, maka pemerintahan Belanda yang pada saat itu ya Belanda itu berperang melawan Prancis dan Belanda itu kalah melawan Prancis. Jadi mau nggak mau pemerintahan Belanda itu dikuasai Prancis. Jadi Indonesia pun sebenarnya dikuasai oleh Belanda, tapi ada di tangan Prancis gitu. Maka nanti ketika Belanda dikuasai oleh Prancis, si Prancis ini mengutus Herman William Daendels untuk menjadi gubernur jenderal ketika VOC sudah dibubarkan. Dengan apa? Dengan tujuan-tujuan dan tugas-tugas utamanya. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena pada saat itu memang Inggris sudah mengintai ya Nusantara, daerah-daerah di Nusantara untuk dijadikannya koloni, karena untuk merebut rempah-rempah tadi. Nah, jadi banyak kebijakan-kebijakan dari Daendels. Yang paling terkenal itu adalah kebijakan kerja paksa atau kerja rodi. Ya, itu yang paling terkenal oleh Daendels. Jadi karena kebijakan yang dilakukan oleh Daendels ini menerapkan kerja rodi, maka nanti dia di sekitar 3 tahunan dia ditarik kembali ke Belanda karena banyaknya orang-orang yang mengkritik kerjanya, betapa kejamnya Daendels ini melaksanakan kebijakan-kebijakannya di Nusantara pada saat itu, sehingga 3 tahun dia di Nusantara kemudian dia ditarik lagi ke Belanda. Nah, ketika dia ditarik ke Belanda, maka penggantinya itu yang bernama Jansen menggantikan Daendels itu tidak mampu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Maka ketika si Jansen nggak mampu untuk mempertahankan Jawa dari Inggris, nah akhirnya Jawa itu dikuasai oleh Inggris dengan apa? Dengan sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Kapitulasi Tuntang. Ya, isi-isinya bisa kalian lihat ya, dan bisa kalian bisa kalian tulis. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan Raffles yang paling terkenal itu adalah
dia menerapkan sistem Landren, yaitu sistem apa? Sistem pemungutan sewa tanah dia. Jadi nggak ada lagi kerja rodi, ya, tapi cukup masyarakat itu dengan menyewa tanah saja. Nah, sewa tanah itu gimana? Artinya ketika dia punya tanah 1 hektar, maka ya 1/4 dari tanahnya itu harus disewakan kepada siapa? Kepada Inggris, ya, kepada Inggris 1/4 tanahnya. Walaupun nanti pada kenyataannya itu dia tidak sesuai dengan yang diteorikan oleh kebijakan Raffles ini. Jadi sebenarnya tidak menguntungkan juga dengan pemerintahan Raffles yang ada di Nusantara ini, ya. Jadi yang terkenal itu di kebijakan Raffles itu adalah sistem sewa tanah atau Landren. Nah, kemudian setelah nanti Raffles memerintah di Indonesia kurang lebih 3 tahun, ya, maka nanti terjadi lagi kesepakatan antara pemerintah Belanda dengan Inggris, yaitu apa? Yaitu perjanjian pengembalian wilayah jajahan yang sebelumnya, namanya Traktat London atau Traktat Sumatera dia. Nah, jadi perjanjian ini dibuat Belanda dan Inggris itu supaya kedua belah pihak itu saling menguntungkan. Dengan apa? Dengan Inggris kembali ke wilayah jajahannya yang tadinya diserahkan kepada Belanda, kemudian Belanda juga menduduki wilayah jajahan-jajahannya seperti di Nusantara. Nah, maka ketika ada setelah perjanjian Traktat London atau Traktat Sumatera ini, akhirnya Nusantara pun kembali lagi ke Belanda, ya, kembali lagi ke Belanda, dan Belanda itu menugaskan Van den Bosch untuk menjadi gubernur jenderal di sana. Nah, jadi ketika Van den Bosch menjadi gubernur jenderal, kebijakan-kebijakan yang paling terkenal itu adalah kebijakan sistem tanam paksa, ya, kebijakan sistem tanam paksa. Nah, ini lebih kejam lagi dia menerapkan ketimbang tadi Daendels. Nah, akhirnya dari kebijakan yang diterapkan oleh Van den Bosch ini menyebabkan tokoh-tokoh Belanda itu melakukan kritikan terhadap Van den Bosch. Nah, orang-orangnya itu siapa saja? Ada De Dekker, Baron van Hove, dengan menuliskan tulisan-tulisan mereka kepada parlemen di Belanda, supaya parlemen di Belanda itu terbuka matanya betapa menderitanya masyarakat di Nusantara dengan dilaksanakannya kebijakan ini. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang menentang kebijakan-kebijakan kejam dari Van den Bosch. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini, ya, dari kegiatan-kegiatan pemerintahan gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, itu akhirnya ya menyebabkan apa? Menyebabkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, ya. Perlawanan-perlawanan itu mulai dari yang daerah, kemudian kerajaan itu melakukan perlawanan semuanya. Nah, perlawanan itu kita mulai saja dari perlawanan Aceh, kemudian perlawanan orang-orang Maluku. Jadi setiap daerah itu melakukan perlawanan, ya, melakukan suatu tindakan ketidaksenangannya terhadap pemerintahan Belanda. Itulah yang disebut dengan perang melawan kolonialisme di Indonesia. Nah, itu sudah kita bahas di minggu yang lalu. Jadi untuk minggu ini, ya, materi review kita sampai dengan perang melawan kolonialisme Belanda. Nah, silahkan bagi kalian, ya, yang sudah bisa membuka psikologi, kalian kerjakan ulangan harian kita, ya, dengan materi review yang saya berikan. Mudah-mudahan membantu kalian. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini tentang materi review kita, dari mulai kolonialisme sampai perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia. Ya, itu saja mungkin materi dari saya minggu ini. Ya,
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita dapat berjumpa lagi nanti ke depannya insya Allah ya secara tatap muka langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.